Doski sempat ada naikin postingan di Facebook. Pertanyaan buat yang ditangkap dan seluruh pejabat Komdigi. Pernahkah ada perintah baik lisan atau tertulis dari Menkominfo, maksudnya Doski, untuk tidak men-take down satu situs atau website judul saja? Jadi kayak dia sedang, ya, gue kan nggak pernah bilang arusan. Ya begitulah. Masakan Padang abal-abal. Dimulai dengan kalimat itu. Masakan Padang abal-abal. Kalau lu lihat lauknya masih ayam bakar, bro. Abal-abal tuh kalau lauknya kadal. Gue ngomong sendal tapi udah berulang kali soalnya tapi 4 kali 4 16 kan? Enggak, gue cara penghitungan matematika gue sih gitu ya. 4 dikali berapa biar jadi 16? 4, iya gak sih? 16 bagi 4 berapa? Takutnya gue salah. Iya bener 4. Ada teman baru. Pocong soalnya patah bro, palanya bro. Tuh, potel palanya. Masukin plastik biar siapa tahu tiba-tiba waktu bangun palanya nyambung lagi. Halo semuanya, selamat datang kembali di KDSBBS. Kemarin kan kita sudah membahas Sadbor secara panjang dan lebar. Dimana sekarang sebenarnya ada update-nya, dan update-nya itu cukup dibilang mendukung banget sih enggak, tapi kayak ada persimpangan jalan nih di tengah orang-orang di internet. Sebelum itu, karena Sadbor kan jadi banyak orang yang ikut joget-joget juga kan. Terus gue nemu video ini. Beres habis, Live solusinya. Kerja joget, oh my wow, wadidaw, wow. Kayak, ya Allah. Kayak, ya Allah. Dan fakta yang mungkin cukup mengagetkan di kepala lu, Doski itu guru. Dan itu membawa kita ke pemikiran-pemikiran tertentu. Maksudnya kalau misalkan guru sampai rela untuk merendahkan dirinya supaya bisa dapat uang, berarti ada yang salah dengan negara ini dong, gitulah. Dan itu jadi omongan banget di mana-mana. Maksudnya kalau lu lihat Twitter, banyak orang yang malah sedih ngelihat Sadbor. Jadi petani nggak bisa makmur, Giram berusaha memanfaatkan sosmed buat mengubah nasib seperti kebanyakan orang lain yang jadi kaya, terkenal, dapat banyak kesempatan, kepleset judi online. Yang juga dilakukan banyak seleb, sosmed atau selebritis lain. Tapi Sadbor nggak punya backingan. Waktu gua lagi live di membership bersama orang-orang membership tentu saja, ada salah satu orang yang ngobrol sama gua, dia itu host yang biasa live di TikTok. Dan gue nanya ke dia, ada nggak sih emang cara untuk kita nge-prevent supaya donate judul atau gift dari judul itu nggak bisa masuk? Jawabannya nggak ada, susah. Kalau kayak gitu mungkin harus ngomong ke TikToknya langsung. Jadi kayak secara platform nih emang quote unquote disusupi. Jadi kayak disusupi sama si judul ini, dan TikTok nggak bisa melakukan apapun tentang itu. Seolah-olah mereka terjebak, Sadbor dan kawan-kawannya terjebak, gitu loh. Apalagi ada fakta di mana perlakuan kepada Sadbor beda sekali dengan perlakuan kepada orang-orang lain yang sekiranya melakukan hal yang sama. Maksudnya Sadbor tuh ketika ditangkap sampai dibotakin. Pegawai Komdigi yang nge-backing judul cil-cil aja kayaknya. Gak tahu ya, mungkin dibotakin juga ntar ketika udah masuk penjara. Gue gak tahu. Tapi kayak perlakuannya sangat timpang. Terus udah mah gitu ada fakta lain di mana ada artis-artis yang mempromosikan judul juga tapi nggak kena. Dan nama-nama artisnya itu banyak sekali. Sebenarnya kalau lu pengen lebih detail, lu bisa ke YouTube-nya MD Universe. Video paling baru, di bagian ending itu ada iklan-iklan yang dilakukan oleh para selebritis ini. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Nama yang terlalu banyak dan banyak sekali sampai ada di titik yang tidak masuk akal, dan orang-orang ketika ngelihatnya ya tentu kaget gitu.
Makanya jadi kayak ada perasaan tidak terima yang dikeluarkan oleh orang-orang. Dan asal lu tahu ya, asal lu tahu, promo-promonya mereka itu udah lama banget. Dari zaman IG masih ada swipe up, sekarang kan udah nggak ada kan. 2019, 2020, ya awal-awal judul lah pokoknya. Dan foto ini itu sudah tersebar di Twitter beratus-ratus, beribu-ribu kali. Setiap tahun ada terus. Dan ketika kemarin ada kasus dari Sadbor yang mana perbandingannya sangat amat jauh, pertanyaannya adalah, kok bisa Sadbor langsung bisa diadili? Diadili tuh in a way kayak dia langsung diproses hukum, terus langsung masuk penjara, dibui. Kalau misalkan Sadbor bisa sampai ada di titik yang dia langsung penjara dengan pakai baju-baju seperti dia tetap joget, gue gak tahu sih. Perbandingannya akan jauh sekali. Gue gak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Mungkin seperti Katak Bizer yang akhirnya kabur ke Kamboja. Bocah emang tawuran tidak baik bro untuk kesehatan bro, lu lihat ya. Ada Katak Bizer nggak tahu. Jadi dia ceritanya orang datang ke salah satu channel YouTube, dia menceritakan kalau dirinya itu panglima perang ketika tawuran-tawuran di zaman SMA. Gue nggak tahu dia juga atau gimana, tapi kayak sempat ada cerita kayak salah satunya tidak berbelas kasih, bengis sekali sampai jari orang dipotong, apa segala macam cerita-cerita gitu. Terus dia tinju, tapi tinjunya sangat sekali. Terus kemudian dia ketahuan mempromosikan judul like terang-terangan. Terus ketika mau ditangkap, doi kabur ke Kamboja. Kocak. Dan ini kalimatnya gini, kan sempat ada, maksudnya video-video lama Doski kan kesebar lagi kan. Polda Metro dalami video diduga promosi judi online. Ya kalimatnya yang keluar adalah begini, kalau ini nggak diproses maka harus bebaskan Sadbor. Dan sekarang pertanyaannya ada di lu, maksudnya gimana nih menurut lu nih? Oh ini tahun-tahunnya nih, 2017, 2020, 2021, 2022. Caranya mereka sih sebenarnya cukup licin gitu, maksudnya ketika mempromosikan mereka bilangnya game online instead of ya gitu. Jadi kayak, dan mungkin mereka bisa beralasan kayak, oh gue nggak tahu kok gitu. Nah, masalahnya yang ada di dalam situ yang aduh. Jadi kemarin ketika 10 orang ketangkep, kan dicecer kan langsung Doski nih, bapak ini yang dulu mengetuai perkara Kominfo. Tapi ya jawabannya tetap tidak menjawab. Saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. 2, kita mendukung penegakan hukum di seluruh lini di Indonesia. Jangan kasih kendor. Terima kasih. Mending diiniin sama ituin. Ya, yang lucu tuh gini, Doski sempat ada naikin postingan di Facebook. Pertanyaan buat yang ditangkap dan seluruh pejabat Komdigi. Pernahkah ada perintah baik lisan atau tertulis dari Menkominfo, maksudnya Doski, untuk tidak men-take down satu situs atau website judul saja? Jadi kayak dia sedang, ya, gue kan nggak pernah bilang arusan. Ya begitulah. Tapi ya ketika orang-orang yang ditangkap akhirnya ketahuan berapa banyak uang yang digunakan, berapa banyak mobilnya, berapa banyak liburan ke luar negeri. Lu bayangin, ini kan dari Partai Sosmed ya. Terus diceritakan kalau di awal-awal siapapun orang ini yang ketangkap ini itu ngekos, nggak punya duit apa segala macem. Sebenarnya kelihatan nggak sih secara Terus ini ahli IT yang diduga kaki tangan, Masya Allah, kaki tangan loh. Adi ini ikut tes pegawai Kominfo tapi nggak lulus. Nggak berapa lama dia dipanggil untuk direkrut lewat jalur khusus. Dia lulusan SMK tapi diberi tugas mengoperasikan posko satelit judul di Bekasi. Adi punya wewenang setara eselon 1. Eselon 1. Ya. Kaki gue copot. Kaki ini copot. Yuk kita lanjut ke bahasan yang lain. Kalau udah copot emang harus sudah diganti. Anyway, ini adalah pembahasan yang dari kemarin sebenarnya pengen gue omongin banget. Karena perkaranya lucu dan aneh gitu. Di KDSPPS kan kita nyarinya yang lucu dan aneh kan, nggak harus spesifik, kita lempar kemana-mana. Tapi masa tiba-tiba ada rumah makan Padang yang diduga dirazia gara-gara jual makanan murah. Apa?
Bapak nggak tahu ya kalau misalkan anak kos tuh yang dicari, yang penting kuah-kuahannya. Daging kecil kagak apa-apa. Iya, kuli-kuli bangunan yang mepet duitnya. Buset. Masa dirazia? Naik pertama kali kalau gue nggak salah dari Facebook, dari CNN. Dan ketika ngelihat, kesel bro. Masakan Padang abal-abal. Dimulai dengan kalimat itu. Masakan Padang abal-abal. Kalau lu lihat lauknya masih ayam bakar bro. Abal-abal tuh kalau lauknya kadal. Gue ngomong sendal tapi udah berulang kali soalnya tapi anak gue bangun kan. Gue pengen ngomong sendal jadi kan. Enggak, maksudnya kayak kok bisa ada nasi Padang dibilang abal-abal? Viral di media sosial, sejumlah orang dalam video ini terlihat sedang mencopoti tulisan yang ada di depan sebuah rumah makan Padang yang ada di Cirebon, Jawa Barat. Rumah makan Padang ini disebut-sebut dimiliki warga yang bukan asli Padang, Sumatera Barat. Dan razia ini dilakukan diduga lantaran kecewa dengan harga jual makanannya yang dinilai terlalu murah oleh warung makan Padang yang bukan orang Minang. Seperti yang lu denger tadi, kejadiannya ada di Cirebon. Ada salah satu ormas namanya PRMPC atau Perhimpunan Rumah Makan Padang Cirebon yang nyamperin salah satu rumah makan Padang di mana mereka itu mencabut stiker masakan Padang. Ini lagi berusaha dicabut, bro. Karena apa? Karena mereka tidak terima ada masakan Padang yang dijual dengan harga murah. Nih, asumsi di awal kan ketika videonya kelempar ke internet, wah panjang kan kalimatnya, ada yang kayak ih gila nasi Padang aja di sweeping. Ih masa nasi Padang kagak boleh dibikin sama orang selain orang Padang. Ih masa nasi Padang ceban kagak boleh, dan segala macamnya. Yang akhirnya menimbulkan keresahan orang-orang di internet. Karena apa? Ya karena kita kalau nyari nasi Padang nyarinya yang murah. Apalagi kalau akhir bulan mepet-mepet. Di sini ada paket nasi rendang ceban. Isinya cuman ya kuah seadanya, sayurnya kol, rendangnya kecil banget, tapi nasinya banyak. Itu yang dicari. Karena apa yang dicari? Kenyang. Tapi bapak-bapak ini mempermasalahkan hal tersebut. Razia ini dilakukan diduga lantaran kecewa dengan harga jual makanannya yang dinilai terlalu murah oleh warung makan Padang yang bukan orang Minang. Menanggapi hal itu, pihak Perhimpunan Rumah Makan Padang Cirebon atau PRMPC mengangkat bicara. PRMPC mengaku hal itu bukan merupakan bentuk razia terhadap rumah makan Padang yang dimiliki oleh orang non-Minang. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga di rumah makan Padang. Udah bro, ujung-ujungnya duit. Duit pakai D, duit. Kami PRMPC tidak pernah bermaksud untuk merazia rumah makan Padang. Apalagi dengan kalau keterangan merazia rumah makan Padang yang pemiliknya bukan orang Minang. Yang kami mungkin tidak tepat sebenarnya kata penertiban. Kami sebenarnya sedang berusaha agar menjaga harga penjualan nasi Padang yang belakangan di beberapa daerah itu kan ada tulisan serba 10.000, serba 8.000, gitu kan. Dan itu menjadi keresahan kami yang pedagang rumah makan tradisional. Oh, dia state-nya rumah makan tradisional ya, bukan rumah makan Padang. Apakah ini artinya maknanya luas ke persaingan antara semua rumah makan? Gue nggak tahu. Tapi kayak atas dasar apa harus ada penyamarataan nasi Padang itu nggak boleh ceban gitu? Itu yang dari kemarin dipertanyakan sama orang-orang, dan itu yang ngebikin orang-orang kesel. Karena apa? Karena ya lau sokap. Kenapa nasi Padang aja harganya harus diatur-atur? Bukannya ada ya Badan Persaingan Bisnis apa deh? Oh, BPPU. Ini kan udah ada nih Komisi KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Ada. Ya biarkan KPPU yang mengurus kalau misalkan itu adalah hak. Kenapa jadi haknya ormas untuk mengaku? Jadi intinya yang diminta oleh ormas tersebut adalah gak boleh ada label murah, anyway kayak nasi Padang ceban. Kalau mau tetap ngebawa tulisan masakan Padang, itu harganya harus disesuaikan semaunya si ormas ini. Kalau misalkan
masih mau tetap ngehargain ceban, jangan bawa-bawa tulisan masakan Padang. Itu intinya yang mereka pengen. Yang mana pertanyaan gue, balik lagi, kenapa? Karena yang gue percaya adalah gini, setiap tempat itu ada marketnya sendiri-sendiri, iya nggak sih? Kalau lo lagi pengen nasi Padang enak, nasi Padang yang lauknya banyak, ya lo bisa pergi ke banyak tempat, ke Sederhana, pagi sore, gue gak tau pagi sore, apalagi Merdeka. Ayo sekarang ngebling gue, nasi Padang padahal banyak banget. Ya itu maksudnya ada yang banyak-banyak itu. Tapi kalau misalkan akhir bulan mepet, pengen ngerasain kuah-kuah, daging rendang, apa segala macam, ya kan kita milihnya yang cepat. Kenapa sih? Ada marketnya sendiri-sendiri, nggak usah diperdebatkan gitulah. Dan kita juga tahu men, kalau misalkan yang kita pilih adalah rendang ceban, ya kita harus rela dengan apa yang kita dapatkan. Ada harga, ada rupa. Ini adalah rumah makannya yang tadi ininya lagi dicopot-copotin. Dan ya begini aja bro, ayam bakar, nasi, daun singkong, sambel, udah sesuai harga, sesuai ceban. Ya berharap apa? Tapi kan kalau misalkan orang pengen yang kayak, aduh gue pengen lebih banyak nih, aduh gue gak yang kayak gini, ya kita akan pergi ke tempat. Ada rezekinya masing-masing itu loh. Target marketnya beda. Terus akhirnya ada klarifikasi kan. Nih klarifikasinya adalah, kami itu sebenarnya organisasi paguyuban, bukan ormas yang tidak berafiliasi kemanapun. Menanggapi video yang telah viral, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kesalahpahaman yang mungkin timbul. Ia menyayangkan adanya kesan yang tidak sesuai dengan niat PRMPC akibat video yang diunggah oleh salah satu rekannya secara pribadi. Video itu bukan video resmi kami. Hanya saja ada teman kami yang videokan dan diunggah di akun pribadinya. Kami juga menyesalkan di video itu ada kalimat abal-abal, tetapi itu bukan pernyataan kami secara resmi. Lah. Apa maksudnya terbongkar dapat teman sendiri? Soalnya kemarin gue sempat ada baca di komen dah, di komen live gue kan sempat nyari konten perkara ini. Terus ketika gue bahas di live, di kolom komentarnya kalimat ya ini udah dilakukan ya cukup lama sebenarnya. Maksudnya ormasnya udah ada cukup lama dan sudah cukup lama. Apakah ini baru rame? Nggak tahu juga, tapi kalimat abal-abal ini itu seolah-olah kayak, wah abal-abal nih soalnya nasi Padang tapi bukan dibikin sama orang Padang gitu, sama orang Minang gitu. Masalahnya kenapa emang? Emang nggak boleh? Gua nggak tahu. Kalau misalkan semuanya kayak gitu, kalau makanan di gatekeeping harus dieksklusifin cuma orang ini yang boleh masak makanan ini, kita kagak ada beragam seperti sekarang. Pecel lele, warteg. Ini pecel lele aja nih anomali nih. Ini kalau misalkan ada orang nggak tahu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, tiba-tiba ke Jakarta terus ngelihat pecel lele, katanya pecel, mana sambal kacangnya? Mana kangkungnya, mana kacang panjang, kok lele? Katanya pecel. Itu bisa jadi berantem apa segala macam. Ya udahlah. Gudeg yang ngebikin gak harus orang Jogja, warteg yang bikin gak harus orang Tegal, pizza yang ngebikin gak harus orang Itali, bahkan gak harus orang Meksiko. Ada internet buat sharing-sharing resep, jadi perkara, buset. Aneh banget. Kalimatnya sih katanya ceban ini merusak harga. Gue nggak tahu bagaimana sudut pandangnya di kepala lu bisa tulisin di kolom komentar di bawah aja. Tapi buat gue ini nggak make sense. Karena apa? Karena ya ada pasarnya sendiri-sendiri. Iya nggak sih? Bahkan kemarin waktu gue live ada beberapa orang yang emang jualan nasi Padang, dan menurut mereka ya sah-sah aja, terserah lu mau beli apa, karena pada akhirnya ada harga, ada kualitas, rezeki udah ada yang ngatur dan lain sebagainya. Dipatok harga begini ya. Kecuali harganya ceban, tapi isinya kayak nasi Padang pagi sore. Nasi banyak, ada kentang ati, rendangnya enak, terus kayak ada daun singkong, sambelnya 2 apa sih. Nah, itu dijual harga ceban, baru itu ngerusak harga pasar. Tapi kan nggak ada orang jual sebanyak itu ceban. Gimana sih? Aneh bener. PRMBC minta maaf. Itu bukan razia, tapi lebih ke ingin menyamakan harga. Tetap tidak make sense, tapi ya gitulah. Terus polisi akhirnya turun tangan karena ada keributan segala macam kan. Nggak apa-apa, nggak ada larangan non Minang jualan masakan Padang. Yang gue bingung tuh kayak, orang-orang itu kagak pernah main ke Bekasi apa? Lu kalau ke Bekasi masih ada nasi Padang 6.000 bro. Hei, 6.000 bro. Hei, Juni 2024, gue nggak tahu ini emang belum diganti atau emang 6.000 bro.
Ngelihat yang ceban protes 6.000 kejang-kejang mereka. Enak-enak di Kaliabang, enak. Terus tiba-tiba kelempar kita ke perkara lain. Perkaranya adalah ada beberapa orang yang memasang lisensi rumah ini asli masakan Minang. Lisensinya dibikin oleh IKM, Ikatan Keluarga Minang. Dan ini menimbulkan perhara lain, menimbulkan keributan lain. Maksud dari license ini apa? Apakah untuk mengkotak-kotakan atau gimana? Pada akhirnya kan yang asli pasti ada badaknya kan maksudnya. Akhirnya ya ribut-ribut. Ribut di internet banyak. Stupidity around us. Kemudian akhirnya ada klarifikasi. Siapapun, warga manapun, etnis apapun boleh memasak masakan Padang dan menjual masakan Padang. Yang kedua adalah mengenai isu soal lisensi restoran Padang yang dikeluarkan oleh IKM. Lisensi itu dikeluarkan oleh IKM, pertama tidak dipungut bayaran. Yang kedua, lisensi itu dalam rangka untuk memastikan cita rasa. Cita rasa bahwa masakan Padang itu sesuai dengan ciri khas rasa Padangnya. Nah, tapi sekali lagi, restoran Padang itu boleh dimiliki oleh masyarakat yang bukan orang Minang. Jadi saya minta polemik ini kita hentikan. Ya intinya gitu, klarifikasinya gitu. Cuman klarifikasinya sih rada dipertanyakan karena baru ada update November 6. Anggota keluarga Minang harus membayar 125.000 untuk stiker lisensi. Katanya gratis. Aduh. Anggota keluarga asli Minang diwajibkan membayar sekali untuk selamanya. Katanya gratis, tapi kan ya. Oh mungkin buat print-printan, buat stiker apa segala macam ya. Positive thinking. Ya. Pada akhirnya ini adalah perkara uang. Ya gitu. Kalimat mereka sih tidak membawa isu rasial yang ya udah berarti mungkin kalau misalkan kalimatnya demikian ya berarti masalahnya cuma duit aja. Ya namanya bisnis kesenggol bro, ya biasalah. Tapi sepertinya kita harus lebih banyak belajar daripada goyang nasi Padang gitu maksudnya. Toleransi. Yang penting nasi Padang menyatukan kita bro. Kita setuju lah nasi Padang adalah salah satu makanan terenak di dunia, kita setuju. Kita tidak terima ketika yang perkara begini diganggu-ganggu, tentu saja kan. Lu nggak tahu banyak sekali fusion yang ada di nasi Padang seperti ini. Saya orang Jawa, tapi saya kaget. Kok ada rumah makan Padang Jawa? Maksudnya gimana? Apakah Padang ini dalam bahasa Jawa? Padang kan artinya terang ya. Terang Jawa, gue nggak tahu. JFC? JFC apa? Jawa Fried Chicken? Apa? Astagfirullahaladzim. Fusion. Terus ini Bundokan Duang, masakan Sunda. Nah, let's go. Apa? Fusion bro. Lah, fusion. Ini yang membuat kita jadi rame. Nah, ini masakan-masakan ini. Kalau misalkan alasan dari ditutupnya nasi Padang yang ceban adalah karena harganya kemurahan, ada jaminan apa orang-orang yang biasa beli di ceban-ceban ini akan beli di tempat yang 22.000, 26.000, 43.000? Menurut lo nasi Padang mana yang paling enak? Payakumbuh, Pagi Sore, Padang Merdeka, Sederhana, apa yang biasa di pinggir jalan? Di dekat rumah gua ada tuh, enak banget buset dah. Semurah gitu, 15.000 rendangnya 2. Gokil. Tapi ya gitu, cuman ya yang penting nasinya banyak. Wah, mantap. Anyway, lu tahu ada update ini gak? Jadi gini, kita akan pergi balik ke sebuah perkara yang cukup jauh ya. Kalau lu masih ingat, beberapa waktu lalu Mas Widino itu sempat kehilangan iPad di salah satu PO bus. Oke. Nggak lama setelah itu, cukup berbulan-bulan setelah itulah, Oktober 25, ada Mas Pras yang kembali kehilangan di PO bus yang sama. Tapi kali ini bedanya yang hilang itu laptop. Dengan rute yang sama dengan apa yang terjadi di 2023 lalu.
Laptopnya jadi buku. Sedih dong. Kronologisnya 24 Oktober berangkat dengan bus tersebut dari Wonosobo menuju Bekasi, ngebawa laptop. Selama perjalanan selalu berhati-hati, selalu dibawa ketika keluar bus, waktu di dalam ditaruh di bawah kaki, waktu berhenti di rest area, kerasa tas masih berat, tandanya laptop masih ada. Kemudian melanjutkan perjalanan, di belakang hanya ada satu penumpang, tapi ya tidak mencurigakan. Jam 12.15 tidur, bangun jam 3.30, masih belum ada yang aneh. Waktu udah sampai di tempat klien mau presentasi ngambil laptop nggak ada dan berubah jadi ya ini buku accounting batik ini. Langsung kecewa, sedih, hancur. Dan ini kejadiannya di rute yang sama, yang mana waktu itu ada perjanjian akan dipasangi CCTV, tapi tidak ada CCTV. Mantap, let's go, katanya ada perubahan, tidak. Perkuat keamanan semua bus, bakal pasang CCTV. Ini bukti tidak ada CCTV, dalihnya bertahap, tapi rute yang rawan dan viral aja masih nggak ada. Jawabannya muter-muter gini nih. Saat ini armada tersebut dalam pemasangan secara berkala, Bapak terkait kelengkapan fasilitas tersebut. Jadi nggak ada. Sebelumnya kami mohon maaf terkait tidak nyamannya, baik saat ini dalam proses pemasangan. Terkait laporan Bapak saat ini sudah kami terima. Kalimatnya kayak tim terkait kami sedang melakukan pemasangan secara berkala. Bilang aja nggak ada. Nah terus ada update. Update-nya adalah laptopnya akhirnya ketemu. Tapi ketemunya itu lewat online. Setelah viral, rame dihubungin sama pihak PO Bus dan bilang kayak siap membantu kalau misalkan ada apa-apa segala macam, siap menyediakan data penumpang juga kalau mereka berkenan. Minta CCTV di sekitar terminal rest area Subang, nggak ada. Akhirnya hopeless. Terus dapat saran gitulah, coba cek di marketplace, kali aja ada, apalagi di Facebook kan. Nah setelah 1 minggu rutin buka marketplace, buka Facebook, tiba-tiba muncul nih laptop yang punyanya Doski. Setelah menghubungi store tersebut, ada di Surakarta. Terus langsung minta ngecek, dan ketika dicek serial numbernya sama, meskipun ada perubahan lokasi stiker lah atau apa. Dan ini pintarnya maling ya kayaknya, emang maling beres-beres banget. Jadi kayak mereka membuat perubahan-perubahan seolah-olah itu akan mengecoh orang lain. Nah, padahal serial number kan spesifik ya, nggak bisa diganti. Ketika dicek kelengkapan nomor-nomornya pakai box yang ada, akhirnya ketahuan kalau itu beneran laptopnya yang hilang itu. Ternyata ini di toko, jadi kayaknya malingnya udah ngejual ke toko tuh sama tokonya dijual ulang. Tapi karena tokonya kasihan, akhirnya ngasih diskon gede-gedean dari 6,2 jadi 2,5 juta dengan kondisi laptop tapi udah ke reset, udah hilang data-datanya. Pihak PO Busnya reply, alhamdulillah kami ikut senang laptopnya sudah ditemukan. Kami akan terus meningkatkan layanan demi kenyamanan penumpang. Semoga sukses terus mas. Korban usaha sendiri, ketemu sendiri dan bayarin laptopnya yang hilang sendiri, tapi situ ikut nyelamatin. Awak. Goblok. Pertanyaan nih, apakah biaya tebus laptop korban diganti oleh pihak PO Bus? Enggak, ya. Memberikan pelajaran ke kita, kalau misalkan transportasi yang kita gunakan itu bus, yang mana gue nggak pengen skeptis sih, tapi kayak sebenarnya itu salah satu yang aman, tapi kayak entah kenapa jadi menakutkan gitu. Apa tergantung PO-nya, gue juga nggak tahu. Tapi kayak berhati-hatilah dengan barang bawaan. Jangan hanya ditaruh di bagasi, jangan ditaruh kaki, tapi kalau bisa diikat yang kencang gitu di perut, tidur lu pegangin, nggak perlu takut ya. Diikat pakai gesper atas bawah kiri kanan gitu ya. Tidur tenang, biar tidur tenang. Kalau misalkan kita kepikiran takut barang hilang, tidur kan nggak tenang. Capek lagi. Tiba-tiba hadir dengan alhamdulillah sangat membantu. Untuk PO Bus, mohon pada pasangin CCTV ya, biar kalau ada maling atau apa ketangkep ya. Oke, kita ke perdebatan lainnya di internet. Karya SPBS bro, lihat yang random. Kurang random apa nih bocah-bocah kagak danta ini? Gue nggak tahu mereka ngapain, tapi kayaknya mereka geber-geber nantangin sekolah lain. SMP Cil, lu masih SMP Cil, lu dikeplak bapak lu nangis.
Bapak lu kerja banting tulang susah-susah biar lu pada sekolah, otaknya pada kagak dipakai emang. Kagak ada nalarnya. Kagak kasihan apa bapak malu di rumah masih makan sayur yang diangetin semalam. Bapak lu kemana-mana masih pakai baju partai, kelakuan lu udah begini, bocah kagak dan. Mau jadi apa dunia ini, Masya Allah. Mukanya kagak ketahuan ya, anjing, mukanya ketahuan dah. Cari tahu ini mukanya ketahuan nih bocah ini nih. Nih, HRD. Masih lama sih dia nyari kerja. Kepala sekolah SMA, kepala sekolah, jangan dimasukin bocah-bocah kagak dantau begini. Enggak, dan dia merasa keren. Anjing, lu kan bisa ditangkap. Blon dah lu bocah-bocah ini. Nih alumni sana kagak ada yang mau ngeplak apa palanya? Gua kalau jadi alumni-nya ya, gue geber-geber depan mukanya. Digeber-geber gitu kira nantangin sekolah lain aja. Belajar yang benar adik-adik. Cari kerja itu tidak semudah cocote motivator neng sosmed nih loh. Kira nyari duit gampang kali, bocah-bocah ini mau jadi apa sih? Gue tahu SMP adalah masa-masa yang nyari jati diri, tapi kejauhan ini. Kita mau ngomongin ini nggak? Kita mau ngomongin perkara orang-orang yang ditanya tentang perkara hitung-hitungan tapi mereka kebingungan nggak? 6 tambah 10. 6 tambah 10. 60. 6 tambah 6 tambah 10 berapa? 60. 6 ditambah 10 ya. Jika jawabannya 60, jawaban yang salah. Kenapa salah kawan-kawan? Perhatikan. 6 adalah 2 dikali 3. Enggak, ini mah dibikin ribet kayak Jerome nih. Tapi intinya, akhir-akhir ini lagi banyak perkara anak-anak sekolahan yang tiba-tiba dapat kuis dadakan dari tiktoker di luar sana untuk menjawab soal-soal matematika. Ada beberapanya yang benar, tentu saja ada beberapa yang salah. Dan gue nggak tahu kenapa ya bro. Tapi di TikTok tuh ketika banyak konten-konten tanya jawab matematika begini, orang tuh ngelihatnya berdasarkan bajunya tahu. Jadi kayak ketika yang ditanya adalah anak sekolah, yang dilihat bajunya, oh pantas pinter, swasta gitu. Oh pantas jawabannya bagus, swasta gitu. Perasaan dulu zaman kita ya, masuk negeri kebanggaan tau. Bukan sebaliknya gitu kayak, wah gelo. 10 bagi setengah 5. 10 bagi setengah 10 bagi setengah, ada 10 apel dibagi 2 masing-masing apelnya. Jadinya berapa? 20 kan? Nggak, gini, gue tuh takut salah ngomong karena gue takutnya gue tuh nggak pinter-pinter banget matematika. Maksudnya sebagai bukti matematika gue 5 men. Terus kayak UN 5 gue. Cuman ada salah satu video di Facebook yang nunjukin ini. Ini video sebenarnya udah lama, pengen gue angkat dari kemarin tapi nggak ada temennya, jadi kayak gue angkat sekarang deh. Ada di salah satu sekolah, anak SMK kelas 10 kebingungan tentang bagaimana caranya menuliskan angka 9001. Oke. Ketika murid SMK kelas 10 disuruh menuliskan angka 9001. Ini nggak kejauh sampai akhir nih, 1 menit videonya lama juga ya. 90.001. Oke, kita lihat yang lain. 31 dikurang 19. 31 dikurang 19. 31 dikurang, diambil 1 dari sini, 11 kurang 9 2 dikurang 1. Kok 8? Oke, 10 ditambah 15. Kelihatannya sih kayaknya muridnya beda-beda ya, gue gak tahu ya. 10 tambah 15, 15. Let's go. Sebelum lu marah-marah, sebelum lu penuh kebingungan, kita coba untuk positive thinking dulu. Karena gini. Sebelumnya yang perkara anak SMK PKL itu yang tidak bisa
membedakan mana ratus, mana ribu, mana juta, itu kayak gue kesannya kayak marah-marah banget dan kayak gue jadi gak enak sekarang karena gini. Ada banyak sekali orang yang hadir dengan keterbatasan belajar, gangguan belajar. Mungkin lu udah pernah dengar disleksia. Disleksia adalah gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca. Yang artinya ketika lu ngebaca sesuatu, kata-katanya itu akan kebolak-balik apa segala macam. Bahkan seingat gua tidak bisa membedakan kiri dan kanan, itu salah satu gejala disleksia, tapi nggak yang parah-parah banget. Gua nggak tahu, lu bisa koreksi gua kalau gua salah. Tapi ada lagi yang namanya diskalkulia. Diskalkulia adalah ketidakmampuan belajar dengan salah satu cirinya yaitu kekacauan dalam berhitung. Oke. Diskalkulia. Jadi yang gua takutkan adalah orang-orang ini memang butuh tipikal pembelajaran yang berbeda, yang khusus. Karena bukan berarti mereka nggak bisa, tapi metodenya yang harus diganti. Masalahnya, mereka masuk di sekolah umum, yang artinya ya orang-orangnya umum. Kita tidak tahu apakah si anak ini mengalami gangguan belajar tersebut atau tidak, entah disleksia atau diskalkulia. Nah, masalahnya adalah diskalkulia ini banyak yang mengidap. Gue lupa kemarin kayaknya kalau nggak salah ada paper yang menjelaskan kayak berapa persen gitu setiap tahunnya yang ada kemungkinan mengidap diskalkulia ini. Takutnya orang-orang ini mengalami hal tersebut. Yang jadinya ketika ditaruh di sekolah umum ada keterbatasan dalam belajar karena gangguan tersebut. Ketika ditaruh di internet, ya orang taunya marah-marah aja gitu loh. Takutnya gitu. Gue sih positive thinkingnya gitu. Gue nggak tahu ya apakah ini gue yang terlalu positive thinking atau memang itu yang terjadi. Karena oke lah kalau misalkan ini ada 1-2 orang mengalami gangguan tersebut. Kalau yang ini gue bingung sekali bro. Ini tuh kayak laki-laki satu kelas gitu. 12 bagi 3, 4. Kalau udah jawab boleh minggir aja langsung ya, kayak Hanif tadi. 4 dibagi 3. Wah kan, kok 24 bagi 3? 16 dibagi 4. 16 dibagi 4. 4 gak sih? 4 kali 4 16 kan? Enggak, cara penghitungan matematika gue sih gitu ya. 4 dikali berapa biar jadi 16? 4, iya gak sih? 16 bagi 4 berapa? Takutnya gue salah. Iya bener 4. Nah. 32 dibagi 4. 32 bagi 4 berapa? 8 ya? Gue jadi ikutan. 32 bagi 4. 5 bagi 5, 10 bagi 5. 10 dibagi 5. 10 bagi 5, gampang deh. Masya Allah. 15 dibagi 5. 3. 15 dibagi 5. 3 bang, bisa bang. Ini SMP apa? Kalau ya gini, gue masih bisa positif thinking dengan mikir kayak ada gangguan apa segala macam bla 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 bla. Bro, ini sekelas bro. Aduh, pusing banget pala gue ngelihatnya. Gue tahu emang, gue juga nggak bagus dalam matematika. Tergusnya bagi-bagian. Kalau kali-kalian masih make sense lah di kepala. Tapi kalau bagi-bagian ada repot. Maksudnya kalau misalkan angkanya itu bukan angka baku kayak 50 bagi 4, itu kan makin repot kan, kayak ada 12,5 kali 4, 50. Itu rada repot. Maksudnya ini angka yang ada di perkalian yang lu tau gak sih di apa namanya? Di gambaran-gambaran yang kita tempel di tembok waktu bocah itu loh. Ini anak jurusan IPA kelas 12. Gue tahu ya membandingkan yang dulu dan sekarang itu tidak baik. Tapi dulu zaman gue IPA tuh bocah-bocahnya pada pinter loh. Bukan berarti ini mereka nggak pintar, mungkin mereka pintar di sisi lain. Gue nggak tahu, gue terlalu positif tinggi kan sih. Tapi kan ada pertanyaan, apakah ibu guru sudah mendapatkan izin anak-anak untuk memvideokan dan menguploadnya? Jawabannya sudah. Kebetulan satu alma mater dan satu angkatan.
Ada yang bilang, tolong Bu Juju jangan diskriminalisasi karena nggak sensor muka siswa. Anak-anak mah santai aja sebenarnya. Oke. Nggak nyangka sebesar ini responnya. Beberapa minta take down videonya, tapi percuma juga kan udah nyebar kemana-mana. Betul. Kalau engagementnya udah terlalu gede. Dan itu kayak bagian-bagian kita mulai belajar tahun berapa sih? Udah kelas berapa? Apa cara metode pembelajarannya yang beda? Dan ini akan bisa dilempar kemana-mana bro. Apakah kurikulum? Apakah kementerian? Apakah zonasi? Apakah sekolah? Akreditasi segala macem. Aja ini akan kelempar jauh banget. Tapi kayak kesel banget. Kayak aduh. Video ini saya ambil secara spontan di salah satu kelas 12 IPA yang sedang saya ajar. Sama sekali tidak ada maksud untuk mempermalukan siapapun. Saya menyadari bahwa kemampuan numerasi anak-anak sekarang memang rendah. Prediksi saya masih ada anak yang belum lancar matematika dasar. Pasalnya ketika saya coba memberikan satu soal sederhana kepada salah satu anak yang sebetulnya bisa diselesaikan hanya dengan perkalian sederhana saja, ternyata dia tidak bisa. Saya jadi penasaran dan ingin tahu siapa saja yang sudah lancar perkalian dan pembagian angka 1 sampai 10. Dan ternyata hasilnya seperti yang ada di video. No. Emang bagus sih cita-citanya jadi kapal laut. Mereka pembagian dasar kepusingan kan. Bagaimana kalau mereka melihat keributan di internet tentang ini? Ini berapa jawabannya? Ayo. Di Twitter kemarin pada berantem loh. Ada yang bilang jawabannya 9, ada yang bilang jawabannya 1. Tapi ada juga bocah-bocah goblok yang jawabannya 5. Anjing, kagak tahu dari mana itu datangnya. Beda cara lu mengerjakan, beda dasar lu mengerjakan, hasilnya bisa beda, bisa 1 atau 9. Gua gak tahu, Jerome udah sempat ngebikin penjelasannya, gua gak tahu tapi benar atau enggak, karena penjelasan Jerome bahkan sempat diperdebatkan di Twitter. Masalahnya, kalau yang soal begini aja masih ada perdebatannya panjang, mereka masih ada di titik ini 12/3. Wah. Apa yang sudah Bapak lakukan kepada anak-anak ini? No. 12 IPA. Gua nggak tahu ini kesalahannya ada di mana. Apakah dari sekolah, apakah dari kurikulum, atau dari manapun. Gua nggak gitu paham. Tapi kabar baiknya adalah zonasi akan dihilangkan. Dan dari sependengaran gua ya, dari kalimat yang dikeluarkan, ini gua nggak tahu masih wacana atau nanti akan diberlakukan. Tapi Kementerian Pendidikan yang baru, kan Kementerian Pendidikan dibagi dua kan, ada yang SD sama SMP, terus SMA sama perkuliahan, ya gitu deh. Tapi intinya zonasi akan dihapuskan, katanya. UN akan dikembalikan, katanya. Dan artinya masih akan hadir kembali sekolah-sekolah unggulan, yang mana membuat minat belajar mereka akan jadi lebih giat karena harus masuk ke sekolah unggulan tersebut, seperti yang zaman-zaman gua dan elu mungkin yang nonton gue yang udah tua ngerasakan. Tapi ya gua harap itu mengembalikan kita ke jalur yang semestinya ya, untuk tahu kalau 12 dibagi 3, 4, udah. Mau nangis. Gua mau menangis. Sedih banget gua loh. Ya tau lah. Jadi gamut bro, jadi gamut. Jadi kayak itu aja. Kalau misalkan lu punya adik, kakak, saudara, sepupu, ponakan, siapapun itu, coba lu tes dah. Jangan. Gua nggak tahu sih. Ngetes itu either hasilnya akan baik, yang mana kayak oh dia bisa, dia nggak kayak yang ini itu segala macam. Jadi kayak dia lebih baik daripada yang lain. Angka keselamatan dirinya dalam mencari pekerjaan akan lebih mudah, gue gak tahu. Atau lo akan ngelihat ponakan, saudara, kakak, apa siapapun itu kelakuannya sama, terus lo akan sedih dan lo menangisi keberadaan lo di dunia. Apa karena banyak ChatGPT, apa di HP udah ada kalkulator jadi pada males gitu, apa gimana? Kayak kita semua harus belajar ke tukang jualan dah. Lo pernah gak sih datang ke tukang jualan yang kayak, Bang, saya beli lele 1, ayam bakar 1, bebek 1, ada tahu sama tempe, sama minumnya es teh manis 2, es jeruk 2. Terus abangnya kayak 120. Nah, kita harus lebih banyak belajar kepada abang-abang jualan. Taunya di bawahnya ada kayak gini kalkulator. 120 bang, oh 120, iya. Udah, itu aja. Sebenarnya ada satu bahasan lagi, tapi bahasan ini gue nggak gitu suka. Mungkin akan jadi masalah, tapi intinya ini biar keluar aja ya.
Ada ospek mahasiswa di NTT yang pakai sistem-sistem semi militer. Terus dia diomelin di Twitter karena apa? Karena mulutnya dia sembarangan banget. Jadi orang ini dia bilang kayak ini belum seberapa. Dulu kami disuruh minum oli gitu-gitu. Terus kan ada mahasiswa baru yang protes. Terus kayak ngapain kalian protes? Marah-marah gitu, sosok senioritas apa segala macam, berak tai kucing kan. Terus dia bilang kayak dulu kami disuruh minum oli. Kalimatnya dia keluar demikian. Tapi kemudian ada klarifikasi dari kakak kelasnya. Dia kan angkatan 2019. Kakak kelasnya angkatan 2019. Enggak loh, nggak ada nyuruh dia minum oli. Nggak ada. Emang semua dibikin-bikin sama kepalanya dia sendiri. Nah, perkaranya rame. Kalau ini yang OSIS 2019-nya klarifikasi. Terus perkaranya rame. Dia diomelin sama kampusnya. Terus dia suruh klarifikasi, minta maaf. Terus habis itu kayaknya diskorsing. Gua nggak tahu. Tapi intinya senioritas. Sensor ban. Tahun 2024 masih ada senioritas berak lah. Kalau berak pada minum oli sendiri, jangan ngajak-ngajak orang. Coba lu tanya 12 bagi 4 berapa. Udah, itu aja berarti videonya. Kita akan ketemu lagi di KDSB selanjutnya. Kalau misalkan ada bahasan bagus, gua akan cari tahu lagi. Oh, by the way, Agus bahas lagi gak sih, bro? Kita perlu bikin Agus part 3 gak sih, bro? Tulis di komen ya. Kalau perlu ntar gue bikin, kalau kagak ya kita skip aja. Soalnya perkaranya jadi makin rame anjing. Kemarin pengen tampol-tampolan kagak jadi. Gue di live nontonin kayak greget banget, gue kayak Jangan lupa subscribe dulu sebelum cabut, di like dulu videonya, komen di bawah. Membership bro. Kemarin gue ada webinar, terus kayak videonya gue taruh membership. Gokil, keren. Lu bisa follow sosial media gue di @lunatictwister. Sampai waktunya tiba, tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri Skianda. Insyaallah wahai manu. Oh, apa karena bocah-bocah zaman sekarang itu nggak pernah nemuin video-video muhasabah gitu ya? Kayak video sisa kubur, terus video bocah jadi pari. Anjir, dulu kan kita jadi mau belajar gara-gara ditakut-takutin itu kan? Kamu sekolah yang bener, kalau nggak sekolah yang bener nih, lihat nih, dikutuk durhaka sama orang tuh. Jadi belajar kan. Banyakin itu apa? Gambar-gambar di tembok ya, kali-kalian bagi-bagian nama buah gitu ya. Capek banget anjir. Ceban 15.000, nggak nyampe. Ayo cabut bro, bye-bye, thank you.